Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan terkait dengan pelaporan capaian outputnya. Kali ini kita bahas validasi data realisasi capaian output pada aplikasi Omspan. Jadi penerapan variabel validasi dalam rangka capaian peningkatan kualitas data capaian output itu ada 9 validasi sebenarnya. Tapi kalau dia kode validasinya 00, itu dia udah valid, berarti aman. Tidak perlu divalidasi atau tidak perlu dikonfirmasi oleh KPPN atau diperbaiki. Tapi kalau dia muncul validasi 1, PC itu keterangannya adalah PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran. Nah, ini fokusnya action validasinya itu harus diperbaiki. Kemudian kode validasi 2, PCRO dilaporkan lebih rendah dari realisasi anggaran. Ini wajib konfirmasi atau bisa langsung diperbaiki. Tuh ya. Ketika kode validasi 3, PCRO 100% namun capaian fisik RVRO-nya masih 0. Ini wajib diperbaiki. Validasi keempat, PCRO 100% namun capaian fisik RVRO-nya tidak mencapai target atau volume DIPA. Ini wajib diperbaiki. Kemudian yang 05, validasi 05, PCRO untuk RO Dukman EBAS 994 satu layanan belum dihitung secara proporsional. Ini wajib konfirmasi atau Satker bisa langsung memperbaiki. Yang keenam, RVRO dalam bentuk pecahan wajib diperbaiki. Nomor 7, RVRO dengan capaian melebihi target atau volume DIPA, ini wajib konfirmasi atau bisa diperbaiki. Kemudian yang nomor 8, RVRO telah mencapai target tetapi PCRO-nya kurang dari 100%, wajib diperbaiki oleh satuan kerja. Untuk yang selanjutnya, inilah alur pelaporan dan validasi data capaian outputnya. Dari mulai data capaian output, kemudian terposting di aplikasi Omspan sebagai kertas kerja capaian output, kemudian validasi data valid database Omspan indikatornya. Nah, ini berdasarkan 8 variabelnya. Ketika validasinya itu kodenya 00, dia langsung data valid. Tapi kalau muncul dari variabel 01 sampai 08 itu disesuaikan dengan ini. Kalau 01 yang merah wajib diperbaiki, kalau yang ungu ini dia wajib dikonfirmasi atau diperbaiki. Jadi ketika 0108 nanti data validnya nanti ada 2 cara, yaitu perbaikan data masuk ke sini lagi atau dikonfirmasi Satker dan KPPN. Kalau KPPN bilang ya masuk database, kalau tidak harus diperbaiki oleh satuan kerja. Kemudian jadi titik yang perlu kita perhatikan ada di titik tidak validnya ini. Ini berdasarkan 8 variabel tadi. Bisa langsung diperbaiki oleh Satker untuk yang wajib diperbaiki atau dikonfirmasi ke Satker dan ke KPPN. Kalau KPPN ya berarti kita masuk, kalau tidak ya harus diperbaiki oleh satuan kerja. Kemudian ini alur proses validasi data capaian output. Proses validasi data dilakukan dengan menilai kualitas data realisasi capaian output berdasarkan 8 variabel kualitas data yang diterapkan pada Omspan. Berdasarkan proses validasi data akan didapatkan 2 kondisi. Yang pertama, ketika data valid itu dengan kode validasi yang 00, dia langsung akan masuk ke database. Ini adalah alur yang kita inginkan, Satker inginkan langsung datanya valid. Tapi ada suatu kemungkinan bahwa data itu tidak valid. Nah, misalkan ini, data tidak valid itu langsung kita misalkan dikonfirmasi ke KPPN. Tapi KPPN menolak isian PCRO atau RVO dengan keterangan Satker. Berarti Satker wajib perbaikan data di Sakti, akan perbaikan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan KPPN menyetujui isian PCRO, RVRO dan keterangan Satker, dia langsung masuk ke data valid, langsung masuk database Omspan. Tapi untuk apabila KPPN menyetujui isian PCRO atau RVRO namun menolak keterangan Satker, nanti dia akan langsung Satker melakukan konfirmasi ulang di aplikasi Omspan dan kemudian masuk ke data sini dan kemudian valid. Jadi
Ketika perbaikan data itu validasinya 01, 03, 04, 06, 08. Kalau konfirmasi data, validasinya itu kodenya 02, 05, dan 07. Ini untuk alur proses validasi data capaian outputnya. Nah, kerangka logika penentuan formula untuk nilai kinerja komponen capaian output, ada 4 kemungkinan status konfirmasi dan validasi. Misalkan, yang pertama, RO terkonfirmasi dan data valid. Nilai capaiannya, nilai ini akan membentuk nilai capaian output pada IKPA. Tapi ketika RO terkonfirmasi namun data tidak valid, 0. Begitu juga ada RO tidak terkonfirmasi namun data valid, 0. RO tidak terkonfirmasi dan data tidak valid, 0. Jadi harus dua-duanya terpenuhi, yaitu RO terkonfirmasi dan datanya valid. Kerangka berpikirnya seperti ini. Apakah data terkonfirmasi dan data valid? Tidak. Kalau salah satu atau dua-duanya tidak, dia langsung dapat nilai 0. Tapi kalau terkonfirmasi dan data valid, berarti dia kemudian ya kita tanya lagi, merupakan data yang terkirim di sini itu merupakan periode bulan Desember atau tidak? Apabila iya, dia langsung pakai formula RVRO dibagi target RO. Kalau dia bulan Desember. Tapi kalau bukan bulan Desember, kita tanya lagi nih, PCRO-nya 100% apa tidak? Kalau PCRO-nya 100%, dia masuk ke formula 2, RVRO dibagi target RO. Tapi kalau PCRO 100%-nya belum, berarti dia masuk ke formula 1, PCRO dibagi target PCRO. Ini untuk penentuan nilai IKPA untuk capaian output. Kemudian proses bisnis penilaian indikator capaian output, penilaian IKPA-nya itu terdiri dari 2 komponen. 30% ketepatan waktu, 70% capaian output. Nilai komponen capaian RO yang kondisi bobot 70% itu terdiri dari rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Untuk Januari Februari, rumusnya PCRO dibagi TPCRO. Untuk Desember, RVRO dibagi volume RO pada DIPA. Untuk PECRO yang 100%, itu RVRO dibagi volume RO pada DIPA, sama dengan Desember. Jadi PCRO ini yang PCRO 100% mungkin terjadi di bulan sebelum Desember. Jadi kalau dia terjadi di bulan November, dia tidak pakai alur yang di sini, tapi pakai alur yang RVRO dibagi volume RO pada DIPA. Sekian penjelasan terkait dengan validasi data laporan capaian output dan penilaiannya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.